Sore itu gerimis turun terlalu deras. Gue masih kelas 5 SD ketika pertama kali bertemu dengan Kato. Setiap sore gue biasanya main layangan bersama anak-anak gang seberang. Di tengah guyuran hujan dengan layangan di atas kepala, gue berlari terburu-buru menuju rumah. Sekilas kalau ada orang yang ngeliat gue, dia akan melihat sosok Nobita sehabis nyolong layangan orang. Saat itu badan gue kurus, rambut berponi, dan wajah gue dilengkapi kacamata tebal. Meski gang rumah gue hanya muat satu mobil, tapi antar tetangga gak ada yang terlalu kenal satu sama lainnya. Paling mentok hanya gosip-gosip tetangga, misalnya di rumah nomor 9 ada hantunya, atau anak cowok di rumah nomor 4 adalah seorang playboy yang sering gonta-ganti bawa cewek ke rumah. Makanya gue kaget saat berjalan menuju depan rumah gue, melihat seorang anak cowok India yang sedang kehujanan menunggu di seberang. Badannya sedikit lebih tinggi dan lebih berisi dari gue. Hidungnya panjang, alisnya tebal. Gue melewati dia, lalu tanpa sengaja mata kami bertemu. Gue pun menyapanya. "Hei." "Hei," katanya membalas. Kami berdua tahu itu hanya basa-basi. Gue melewatinya, lalu bergegas membunyikan bel rumah. Si anak India masih menunggu di depan pintu rumahnya di bawah rintik hujan. Sesekali gue bisa menangkap dia menghembuskan nafas karena kebingungan gak tahu harus berbuat apa. Saat itu gue les bahasa Inggris hampir setiap hari. Penasaran mencoba kemampuan berbahasa Inggris, gue berkata, "You okay? Why outside?" "Kamu gak apa-apa? Kenapa di luar?" "My parents are still out. I came home too soon from a friend's house." Dia menjawab dengan bahasa Inggris beraksen India. "Oh, terus?" tanya gue. "So I'm waiting for them." Dia menjawab sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, asisten rumah tangga datang untuk membukakan pintu pagar. Sebelum hendak masuk, gue sekali lagi melihat ke arah anak India yang kehujanan itu. Kasian kalau nanti dia masuk angin terus kentut-kentut semalaman, pasti tidurnya terganggu. Gue bertanya ke dia, "Mau nunggu di dalam aja nggak?" Dia berpikir sebentar lalu menjawab, "Oke." Gue pun menyambutnya dengan uluran tangan, memperkenalkan diri. "Namaku Dika." "My name is Afi Buff." Dia menjabat tangan gue sambil tersenyum. "But you can call me Katu." Gue dan Katu semakin dekat setelah perkenalan kami pada sore saat gerimis turun terlalu deras. Komunikasi kami sehari-hari dengan bahasa Inggris, walaupun di antara kami berdua gak ada yang jago-jago banget. Gue banyak belajar bahasa Inggris dari sekolah dan les, sementara Katu sendiri bersekolah di sekolah internasional Patimura yang bahasa pengantar sehari-harinya adalah bahasa Inggris. Pada masa ini Google Translate belum ada, jadi susah juga kalau mau ngomong tapi gak ngerti bagaimana menyampaikannya. Seperti saat gue ngajakin Katu bermain petak umpet, gue bilangnya, "You hide, I will look." "Kamu ngumpet, nanti aku cari." Dia kebingungan, lalu nanya, "Why I need to hide, only for you to find?" "Kenapa aku harus ngumpet hanya untuk kamu cari?" Gue berpikir sesaat bagaimana menjelaskan seluruh aturan permainan petak umpet dalam bahasa Inggris. Ternyata ribet banget. Akhirnya kami gak jadi main petak umpet. Gue juga memperkenalkan Katu ke keluarga gue. Kepada bokap gue bilang, "Pa, ini tetangga kita, namanya Katu." Bokap melihat Katu dengan wajah heran. Dia lalu tertawa hingga mukanya memerah. "Kenapa, Pa?" "Katok? Namanya Katok?" tanya bokap sambil berusaha menahan ketawa. "Enggak, itu belum sempat gue menjelaskan kepada Katu, bokap langsung menyambar berbicara dalam bahasa Inggris. "Katok itu nama kamu kalau dalam bahasa Jawa berarti celana dalam." "Katu, Pa," kata gue, "bukan katok." "Mirip banget," kata bokap bersikeras.
Katu hanya menelan ludah. Dia mungkin gak menduga akan main ke rumah tetangga hanya untuk dibilang sama bapak temannya bahwa mukanya sama dengan celana dalam. "Kamu jangan deket-deket dia, Dika," kata bokap. "Kenapa, Pak? Mukanya asem." Bokap tertawa makin menjadi. Gue makin gak enak sama Katu. Gue bilang ke Katu, "Maaf ya, keluarga gue emang rada-rada." Katu mengangguk maklum. Namun di luar itu keluarga gue dan Katu juga semakin dekat. Keluarga gue sering mengajak keluarga mereka makan bareng. Nyokap gue dan nyokapnya Katu juga sering tukeran resep masakan. Gue inget sekali waktu nyokapnya Katu membuatkan rendang dengan resep India. Rasanya enak sekali, dimakan dengan roti nan bawang putih. Bokap gue gak tahu tukeran apa sama bokapnya Katu. Mudah-mudahan bukan celana dalam. Gue juga sering main ke rumah Katu. Suatu ketika Katu mempersilahkan gue masuk ke sebuah ruangan kecil di rumahnya. Di tengah-tengah ruangan tersebut gue melihat sebuah gendang India ditaruh di atas karpet kecil. Gue bertanya kepada Katu, "Ini apa?" "Tabla. My father is a tabla player." "Oh ya? Gue gak pernah tahu hal itu sama sekali sebelumnya." Katu mengangguk. "We are here thanks to the Indian Embassy. They brought some of the musicians to Indonesia to introduce Indian music." Katu lalu menyebut nama bapaknya, yaitu Pawan Kumar Verma, pemain tabla legendaris di India. Saking bapaknya sangat terkenal, sampai-sampai dia ada di buku-buku pelajaran musik di India. Katu juga gak kalah jago. Dia memamerkan kebolehannya bermain tabla di hadapan gue. Tabla dimainkan dengan 2 tangan, 2 gendang untuk masing-masing tangan. Gendang di kiri mengeluarkan suara yang lebih rendah, mengontrol ritme. Sedangkan gendang di kanan mengeluarkan bunyi-bunyi tinggi yang memberikan aksen kepada ritme yang sedang dimainkan. Jari-jari Katu bergerak dengan sangat cepat. Begitu selesai bermain, dia bertanya, "So how was it?" Gue jawab, "Kamu pasti bisa jadi copet yang baik." Mendengar jawaban gue, Katu tertawa. "One day," kata Katu, "I will be a great tabalchi. I will make my father proud and I will have a show with my own name." Menjelang lulus SD, Katu mengajak gua pergi ke Dufan. Dia bilang dia akan pergi bersama keluarga dari murid-murid tabla bapaknya. Gue saat itu gak punya kesibukan apa-apa selain bermain video game sepanjang hari. Maka pada sebuah hari Minggu, kami pun berangkat ke Dufan. Sejujurnya gue gak terlalu suka Dufan. Gue masih gak ngerti mengapa kita harus membayar uang untuk menaiki sebuah wahana, diputar-putar lalu muntah-muntah sewaktu turun. Gue dari dulu memang cowok yang cemen, jadi atraksi yang bisa gue naiki sangat terbatas. Halilintar? Enggak deh, mendingan gue kesambar halilintar beneran. Katu tahu ketidaksukaan gue terhadap wahana-wahana ekstrim, tapi dia memaksa gue tetap naik. Ketika kami masuk Dufan, Katu bilang, "Today you will ride all the scary ones, okay?" Gue membalas, "Katu, kamu tahu aku gak suka yang kayak gitu." "For me, is it okay? Just for today?" tanya Katu. Gue akhirnya menuruti. Maka gue naik halilintar. Pengalaman gue menaiki wahana ini bisa gue sarikan sebagai mati suri terlama dalam hidup gue. Begitu naik halilintar, gue langsung lemes. Kami juga menaiki kicir-kicir, di mana tubuh kita diputar-putar ke udara. Gak seperti gue, Katu terlihat sangat menikmati wahana itu. Mungkin hampir mati adalah salah satu hobinya. Di tengah-tengah jalan di Dufan, kaca dari kacamata gue copot, jatuh di antara kerumunan orang. Pandangan gue seketika aneh. Sebelah kanan bisa melihat normal, sementara sebelah kiri buram. Dunia seperti mengabur setengah dan gue mendadak pusing. Orang-orang terlihat kayak makhluk halus. Gue buru-buru mencari kaca yang hilang. "What's wrong?" tanya Katu yang melihat gue sedang jongkok di lantai. "Kacamata jatuh," jawab gue. Katu memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk pergi lebih dulu. "You guys go ahead. We'll catch up at the front of McDonald's."
Katu lalu menghampiri gue dan bertanya, "Where did you drop it?" "Ini, barusan di depan tempat ngelempar bola basket," jawab gue. Di Dufan ada satu tempat di mana kita bisa melempar bola-bola basket dan mendapatkan hadiah. Gue mencari-cari di bagian bawah dan akhirnya menemukan kaca tersebut. Gue memasukkan kaca tersebut ke bingkai kacamata lalu menghapus kaca yang kotor. "Okay now, can you see again?" tanya Katu. Gue mengangguk. "Langsung ketemu yang lain di McDonald's," "Okay now, come on," jawab Katu. Kami berdua melangkah pergi. Ketika kami berdua berjalan, Katu diam saja. Dia gak biasanya terlihat murung seperti ini. Katu termasuk orang yang senang mengobrol, walaupun di sekolah temannya gak terlalu banyak, mirip dengan gue saat itu. Teman gue di sekolah gak banyak, tapi ketika gue pulang sekolah, gue selalu menyempatkan diri main bersama Katu. "Kamu gak apa-apa, Katu?" tanya gue ketika melihat dia yang diam saja. Bukannya menjawab, Katu malah menunjuk ke arah biang lala. Dia bertanya, "Ride biang lala with me, would you?" Gue mengangguk. Kami berdua mengantri di antara orang-orang lain. Ketika kami sudah berada di dalam biang lala, Katu makin terlihat murung. Perlahan roda biang lala berputar. Kami berhenti di bagian atas. Di sana, Katu mengarahkan pandangannya ke arah luar, lalu berkata pelan, "I will miss all this." "Minggu depan kita tinggal ke sini," kata gue. "Paling hanya 1 jam dari rumah." "No, I will go back to India next month," jawabnya. "Hah?" Gue gak terkejut. "Kamu bakal balik ke India? Cuma sebentar kan? Gak akan lama?" "Maybe forever." "Kok kamu baru bilang sekarang?" cecar gue. Mata Katu perlahan basah. Dia menjawab, "Because I don't know when is the right time to say this without crying." Senja mulai terlihat dari atas biang lala. Warna langit menjadi oranye. Air mata Katu perlahan menetes. Gue gak bisa menahan air mata gue juga. Katu merangkul gue. "I will miss you, brother." Gue juga membalas rangkulannya. "Me too." Aku juga. Suasana berubah muram, semuram langit sore itu. Dan disinilah kami berada. 2 orang anak SD yang sedang menangis sambil berangkulan di atas biang lala. Gue yakin di bawah sana ada orang-orang yang ngeliatin kami berdua dengan aneh. Semenjak kepulangan Katu ke kampung halamannya, kota Chandigarh, India, kami sekeluarga seperti kehilangan anggota keluarga lain. Ini zaman dimana belum ada internet, jadi kalau mau berkabar, kita harus telepon atau kirim surat. Pada awalnya, nyokap sering menelpon Katu dan keluarganya ke India. Seminggu bisa 3 kali. Lama-kelamaan, kebiasaan itu menghilang. Kadang sebulan hanya sekali, kadang nggak sama sekali. Lalu seperti perpisahan pada umumnya. Awalnya susah untuk dilupakan, lama-lama hilang begitu saja. Kami sibuk dengan hidup masing-masing. Kabar baru datang ketika bapaknya Katu meninggal. Melalui telepon, ibunya Katu bercerita kalau bapaknya Katu meninggal di dalam mobil. Saat itu dia sedang makan roti bersama temannya di dalam mobil. Mereka bersiap untuk berangkat kerja. Tiba-tiba ada truk besar yang melanggar jalan. Supirnya mabuk. Truk tersebut melindas kap mobil dan jendela depan mobil bapaknya Katu. Temannya koma selama 2 minggu, tapi bapaknya Katu meninggal saat itu juga. "Turut berduka ya," kata gue di telepon kepada Katu. "This is so hard for me, Dika, losing a father at this age," katanya. Katu masih 15 tahun. Gue gak bisa ngebayangin apa yang terjadi kalau ayah gue sendiri pergi ketika gue baru masuk SMP. "I will keep learning tabla, Dika. I will make my father proud," kata Katu. Kami berbincang-bincang sebentar, lalu telepon ditutup. Bertahun-tahun kami gak saling memberikan kabar, sibuk dengan hidup masing-masing. Pada saat gue kuliah di Adelaide, Australia, Facebook sedang naik daun. Facebook adalah tempat terbaik untuk mencari orang-orang yang pernah kita kenal, lalu menghilang, gak pernah ketemu lagi. Gue pernah menghabiskan semalaman mencari mantan gebetan pas SMP.
Lalu gue lihat foto-fotonya dan berpikir, kok bisa ya gue dulu suka sama dia. Walaupun gue yakin kalau mantan gebetan ini ngelihat foto gue sekarang, pasti dia berpikir, untung ya dari dulu gue gak mau sama dia. Suatu sore, sepulang kelas microeconomics, gue bengong di kamar apartemen. Gue buka jendela, gue lihat hujan gerimis. Lalu entah kenapa, gue teringat sama Katu, sahabat masa kecil gue itu. Hampir 7 tahun berlalu semenjak gue bicara dengan dia. Gue jadi penasaran apa kabarnya. Gue ketik namanya di pencarian teman Facebook, Avirbaf Verma. Di hasil pencarian teratas, muncul foto Katu sedang memegang tabla. Dia tampak sedang mengadakan pertunjukan bersama seorang pemain sitar. Gue tersenyum, salah satu cita-cita Katu telah tercapai. Dia punya pertunjukan tabla sendiri. Gue mengirimkan pesan ke Katu. Hey, apa kabar? Masih ingat aku? Beberapa jam kemudian, Katu membalas. Brother, how are you? Kami berbalas pesan. Katu bercerita dia sedang belajar keras untuk jadi pemain tabla. Dia kuliah mengambil jurusan musik. Do you study in Australia? Tanya Katu. Gua menjawab, enggak, aku di sini ikut program pertukaran binatang. Aku ditukar sama Anoa albino. Dika, you still like to joke like you used to. Balas Katu. Gue bercerita kalau gue masih gak tahu mau jadi apa dalam hidup. Gue lagi kuliah keuangan, tapi gak tahu apakah gue mau menghitung uang sebagai pekerjaan nanti. Saat itu gue punya blog di kambingjantan.com, tapi gue gak mendapat uang apa-apa dari sana. Pada saat itu gue gak kebayang bahwa menulis bisa menjadi sumber penghasilan. Gue tanya, weekend ini kamu ngapain? I have a tabla performance across the city. You? Aku lumayan sibuk sih, palingan nanti cuci baju, abis itu makan Kentucky Fried Chicken, abis itu ketiduran nonton Naruto, kata gue meledek diri sendiri. Gimana rasanya hidup dari apa yang kamu suka, Katu? Sambung gue. Dari dulu kan kamu ingin hidup dari bermain tabla. It is so good. One day you will. Jawab Katu. Gue lalu pamit, karena di Adelaide sudah pukul 1 pagi, sementara di Chandigarh 4 jam lebih lambat, masih pukul 9 malam. Kesibukan membuat kami kembali menjauh. Apalagi gue lupa password Facebook gue, sehingga satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Katu pun hilang. Tahun berganti, pengalaman demi pengalaman berganti. Gue tumbuh dengan kecepatan yang gue gak bisa bayangkan. Menulis blog membuka pintu untuk menerbitkan buku, yang akhirnya membuka pintu ke industri film, akhirnya membuat serial YouTube, hingga ke kondisi gue saat ini. Gue merasakan apa yang Katu rasakan, hidup dari apa yang gue sukai. Suatu saat pada 2016, selepas promosi film Single, gue mendapat kabar dari adik gue Yudita. Dia menelpon gue. Bang, Katu mau ke Jakarta loh. Katu? Tanya gue, mau ke Jakarta? Iya, kemarin dia ngirim message di Facebook, katanya dia mau ke Jakarta bulan depan. Bilang sama Katu, nginep di rumah abang aja, jangan di tempat lain. Iya, nanti aku kasih tahu, kata Yudita. Saking senangnya Katu mau datang ke Jakarta, gue langsung mempersiapkan kamar di rumah. Gue saat itu sudah tinggal di rumah sendiri dan ada satu kamar tamu yang memang gue persiapkan untuk saat-saat seperti ini. Kamar tamu itu gue dekor sedemikian rupa. Gue beliin lemari, meja kecil, segala sesuatu yang gue beli untuk kamar itu gue mikirin Katu. Ketika lagi belanja karpet untuk kamar, gue nanya ke Yudita yang lagi nemenin. Katu suka gak ya kalau karpetnya warna merah? Suka lah bang, kan dia orang India, jawab Yudita. Emang apa hubungannya orang India sama warna merah? Tanya gue. Bukannya mereka suka warna merah? Tanya Yudita balik dengan heran. Kayaknya aku pernah lihat di mana gitu ada film India terus pemeran utamanya pakai warna merah. Di film Indonesia juga ada kali film yang pemeran utamanya pakai warna merah. Di belahan dunia manapun juga ada. Warna merah kan bukan warna eksklusif orang India, jawab gue sewot.
Setelah berdebat panjang lebar soal warna kesukaan orang India, karpet warna merah itu tetap saja gue beli dan pasang di kamar tamu. Katu datang pada pertengahan 2016, 20 tahun semenjak kami terakhir bertemu. Katu datang ke rumah bersama nyokap yang menjemput dia lebih dulu di bandara. Gua gak bisa menjemput karena lagi ada kerjaan pada pagi harinya. Pintu kamar diketuk, pembantu gue bilang, Bang, ada ibu dan teman abang datang. gue bergegas langsung pergi ke bawah. Dan di sanalah gue melihat Katu kembali. Dia terlihat seperti orang yang beda dibanding Katu yang dulu, teman masa kecil gue. Badannya besar, tangannya penuh bulu, hidungnya mancung, rambutnya licin mengilap. Gue hampir gak mengenali Katu dengan penampakan dia sekarang. Satu-satunya yang masih bisa gue kenali adalah senyumnya yang khas. Terlihat seperti senyuman seorang anak kecil bandel yang baru saja ketahuan mencuri mangga. My brother, Kata Katu begitu melihat gue. Katu, seru gue. Kami lalu berpelukan erat. Kamu terlihat beda banget. you too, Dika. Enggak juga sih, tinggal aku segini-gini aja dari dulu. Paling beda di sini. Gue menepuk perut. Sekarang udah tambah buncit. Katu tertawa. Wow, after 20 years, finally I go back to Indonesia and see you again, Dika. Makan yuk, kata gue. Mau coba bebek enak gak? Duck, Katu memperlihatkan muka aneh. Indonesian eat duck? Iya, kamu vegetarian? Tanya gue. No, I eat meat, but usually only cow or chicken. Gue ingat, gak seperti orang-orang India pada umumnya, Katu memang makan daging sapi. Dulu kami biasa makan soto daging yang dijual di gang depan rumah. Namun setelah balik ke India, Katu cerita dia sudah gak pernah makan daging sapi lagi. 1 jam kemudian kami sudah duduk rapi, makan di bebek tepi sawah di Cilandak Town Square. Katu melihat bebek di depannya dengan muka bingung. Ketika dia mencoba memakannya, ekspresi wajahnya menjadi aneh. Gue bertanya, enak? Katu mengangguk lalu menjawab, It tastes like chicken, but weird. bentuk aslinya bebek juga kayak ayam, tapi lebih aneh, kata gue. This is my first eating duck. Aku Katu. Sebulan di Jakarta, aku akan kasih kamu makanan-makanan yang lebih aneh lagi, kata gue dengan tatapan tajam. Besoknya gue ngajak Katu makan nasi padang. Dia sama sekali gak pernah makan jeroan, jadi gak tahu apa-apa. Ketika melihat paru goreng, dia pikir itu kupu-kupu goreng karena bentuknya seperti kupu-kupu dan gepeng. Dia hampir muntah sewaktu makan otak, kikil, dan yang paling aneh, cumi-cumi. Kata Katu, seumur hidupnya dia belum pernah makan cumi-cumi. Jadi sewaktu daging kenyal seperti karet itu masuk ke mulutnya, dia merasa geli sendiri. Selain makanan Indonesia yang dia gak suka, ada juga beberapa makanan Indonesia yang dia suka banget. Salah satunya martabak. Katu bilang, Very yummy. Katu juga menyukai siomay yang menurutnya chewy but good. Namun, di antara semua itu, makanan Indonesia nomor 1 favorit Katu adalah Indomie goreng. Ketika dia makan 1 bungkus Indomie goreng di rumah gue, Katu bilang begini, When I buy this noodle, all those memories are coming back. I used to eat this noodle when I was at home, when I finished homework, when I still used to watch Doraemon, when father was around. Gua memegang pundak Katu. Dia tersenyum lalu berkata, All those beautiful memories. hari-hari Katu di Jakarta dipenuhi dengan pergi ke tempat dia kecil dulu. Kami mampir ke gang rumah tempat kami sering main. Sampai ke sekolah dia dulu. Ketika dia pergi ke sekolah dasar Patimura, tempat dia menghabiskan beberapa tahun hidupnya di Jakarta, Katu melihat sekelilingnya dengan pandangan nanar. It looks smaller than it used to. Tumbuh dewasa, ya begitu Katu. Gue tersenyum. Tempat-tempat lama kita akan terasa lebih kecil dibanding dulu. Tapi tempat itu gak berubah, kita yang tumbuh besar. Katu membeli arum manis yang dijual di depan sekolahnya.
Dia memakannya di dalam mobil, lalu di sebuah lampu merah, pertanyaan soal percintaan timbul. Katu bertanya kepada gue. Are you married? Belum, masih pacaran, begini-begini aja, jawab gue. Kamu ada pacar? I once married. Kamu pernah menikah? Maksudnya? Tanya gue. I once married. Last year, just for one night. Cuma semalam? Itu nikah atau jurit malam? Tanya gue. Long story, so basically she only married to me just for one night and filed for divorce the next day, and she asked for money through the court. Itu sih penipuan, kata gue. Maybe yes, these schemes are common in India. I'm just a fool letting myself being tricked like this, kata Katu. Kamu kenal di mana sama dia? Tanya gue. Facebook. Waduh, lagi ngapain kenal dari Facebook? Itu isinya banyak yang aneh-aneh, kata gue. Katu mengangkat bahunya. Kasihan sekali Katu, pikir gue saat itu. Dari ngobrol berdua begini aja, gue tahu bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang tulus. Kadang orang jahat memanfaatkan kenaifan orang baik seperti Katu. Sometimes life is like that, Dika, kata Katu dengan nada suara yang terdengar tenang. But I am happy now. I get to see you again. See the street we used to pass through. The memories when we're little and not to think any weird things. Being an adult, not that good. I miss our times when we played. Gue tersenyum. Entah berapa kali gue berpikir ingin kembali ke masa kecil dulu. Ketika kecil, tanggung jawab kita terbatas. Pulang sekolah yang dipikirkan hanya main game, apalagi sore ini. Semua terlihat berwarna dan bahagia. Kartun minggu pagi, tertawa bareng teman, naik sepeda sampai senja tiba. Semua menjadi gak seru lagi ketika dewasa. Problem hidup datang, seperti yang dialami Katu. Ditinggalkan orang tua, dikecewakan orang yang kita sayang. Ketika sampai di rumah, gue kepikiran untuk mencarikan Katu pacar. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa kenalan sama cewek Indonesia? Gak mungkin gue turunin Katu di ITC Mangga 2 terus gue bilang, Katu, kamu di sini aja terus, kalau ada yang kamu suka langsung peluk lalu bilang, mau gak jadi pacarku? Kalau Katu sungguhan melakukan itu di ITC Mangga 2, bisa-bisa dia dirajam pakai baju diskonan. Gue lalu mendapatkan ide cemerlang. Pada zaman modern ini, cari pacar seharusnya lebih mudah. Gue menyuruh Katu untuk main Tinder. Tinder adalah aplikasi untuk mencari jodoh. Ketika kita membuka aplikasinya akan keluar foto cewek atau cowok kalau kamu cewek. Kalau kita suka fotonya, swipe ke kanan. Kalau nggak suka, swipe ke kiri. Jika kalian berdua sama-sama swipe ke kanan, kalian bisa ajak orang tersebut ngobrol lewat sarana chat di aplikasinya. We can find girlfriend like this? Tanya Katu melihat aplikasi Tinder di handphonenya. Gue mengangguk. Gue nanya, di India kamu gak pernah pakai ini? I just knew this, jawab Katu. Ketika Katu main Tinder, gue ajarin buat ngobrol yang seru. Gue bilang ke dia, di Indonesia sekarang orang lagi pada suka nonton Utaran. Jadi pasti banyak cewek yang lagi suka-sukanya sama cowok India. Jadikan ini keuntunganmu. Katu mengangguk. Yang penting kamu jujur aja Katu, kata gue. Cukup bilang aja kalau kamu pikir dia cantik dan kamu mau langsung ketemu sama dia besok. Jangan flirting terlalu banyak, jangan terbawa perasaan, karena kadang-kadang foto orang di Tinder sama aslinya beda banget. Hanya boleh baper kalau kamu udah ketemu sama dia dan dia memang beneran cantik. Paham? Yes, I get it. Katu lalu masuk ke kamarnya. Gue berharap banyak malam itu. Strategi ini berhasil. Keesokan paginya, Katu sedang sarapan di ruang tamu sambil memegang handphone. Dia melihat gue turun dari tangga, lalu mendatangi gue dan bilang, Dika, I got 2. Telur, tanya gue, menunjuk ke arah piring yang dia pegang. Ada 2 telur dan 1 buah Indomie. Katu menggeleng. No, girl, I got 2 girls. Wow, hebat banget, kata gue. Terus gimana? I want to ask them to meet. Bagus, kata gue. Tapi jangan sekaligus, satu-satu aja.
Cewek A pukul 3 siang, cewek B pukul 4 siang, tapi di kafe yang lain. Katu mengangguk. That's a good idea. Gua memegang pundak Katu. Aku bangga sama kamu, Katu. Aku bisa merasakan sebentar lagi kamu akan punya pacar orang Indonesia. Kalian akan menikah, kalian akan punya anak, lalu kalian akan bahagia selamanya. Katu tersenyum. You're delusional. Katu pergi bertemu dengan mereka di Kemang Village, sebuah mall besar di dekat rumah gue. Gue minta Katu mengabari kalau ada apa-apa. Sembari menunggu kabar Katu, gue main game di komputer rumah. Namun sampai malam gak ada kabar apa-apa dari Katu. Pukul 7 malam gue WhatsApp Katu dan bertanya, "Kamu di mana? Semua baik-baik aja kan?" Gak ada jawaban. Gue mulai khawatir. Pikiran buruk mulai timbul di kepala gue. Jangan-jangan Katu diculik. Jangan-jangan ginjalnya Katu dijual. Jangan-jangan bulunya Katu dicabutin satu-satu. Sedih juga kalau Katu tiba-tiba pulang dan bilang, "Badanku sekarang botak, Dika." 1 jam kemudian datang WhatsApp dari Katu. "I'll come home in a few minutes." Katu pulang ke rumah dengan wajah sumringah. Dia lalu duduk di sofa rumah, menemani gue yang sedang ngopi sambil nonton Netflix. Gue memandangi Katu yang masih duduk senyum-senyum, belum ngomong apa-apa. Gue tanya, "Kenapa senyum-senyum gitu?" So it was very fun, kata Katu. Gimana? Gue memajukan badan, bersiap menyimak cerita Katu. So I made the appointment with A at 3 p.m. She already came since 2 p.m. I didn't know what to say more because her English was not that good. Then I remembered that I have to meet the B at the cafe upstairs. So as I saying goodbye to A, she still wanted to be with me. She said she wanted to go along. And then I was being honest to her by saying I have another date. Kamu bilang kalau kamu akan ketemu cewek lain? Yes. Ke cewek yang lagi ngedate sama kamu? Yes. Gila, dia bilang apa? She asked to have a coffee too with B. Hah, gue menggaruk kepala. Kok bisa? Terus? Yes, so the 3 of us had a coffee. The B was okay too. And then after the coffee, the B said, "Would you like to watch a movie?" And I said yes. And the A also wanted to watch a movie. So the 3 of us watch a movie. With me sit in the middle. Kamu udah gila, Katu, kata gue. Kamu baru aja aku ajarin main Tinder 1 malam, terus sekarang kamu nonton sama 2 cewek. Gila. Mungkin orang India memang berbakat jadi playboy. Mungkin semua film Shah Rukh Khan itu benar. Tinggal senyum aja cewek langsung klepek-klepek. Gak klepek-klepek bahkan, langsung sekarat. Katu mengangkat bahunya. I don't know. I like the attention, but I don't want to date. Kenapa? Tanya gue. I don't know. Maybe I am traditional. I don't believe in dating app like that. I feel people are faking. They give too much of themselves. I prefer the old styles, knowing a person from a workplace or whatever, and then you become close to that person, get comfy and date the person. Katu, kamu pernah nikah sama orang yang kamu kenal dari Facebook. Gue menggelengkan kepala. I know, so I don't want to do the same mistake. Gue paham maksudnya. Hari kepulangan Katu semakin dekat. Sebentar lagi dia akan pulang ke Chandigarh, India, kota tempat dia tinggal sekarang. Dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai guru musik di sebuah sekolah internasional di sana. Dia akan kembali melanjutkan hidupnya. Senang ya, kamu hidup dari apa yang kamu suka, musik. I want to be a real musician, Dika. I become a teacher because Indian not that really appreciative when it comes to tabla, so I have to find another work. I have to compromise. Semakin gue ngelihat Katu, semakin gue sadar ada begitu banyak hal yang berubah, tapi juga ada yang sama. Katu sekarang lebih getir dalam melihat hidup. Mungkin karena orang dewasa adalah koleksi trauma-trauma masa lalunya. Katu yang dulu optimis bermain sama gue sekarang lebih santai, lebih realistis melihat berbagai persoalan.
Kami bukan anak-anak lagi sekarang, kami sudah dewasa. Jangan-jangan ini inti dari menjadi orang dewasa, untuk lupa rasanya senang dengan sepenuh tenaga. Kalau dulu ketika kita jatuh cinta sama orang, kita bisa sepenuh jiwa raga berkorban untuk orang itu. Sekarang kalau jatuh cinta, penuh dengan kehati-hatian. Apakah orangnya beneran baik? Apa motivasi dia ngedeketin kita? Apakah hubungan ini akan berakhir dengan perih seperti yang dulu-dulu? Pada pagi hari, Katu harus berangkat kembali ke India. Gerimis turun terlalu deras. Dia berdiri di depan pintu rumah di sebelah mobil. Kopornya dipegang di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang satu kotak Indomie yang diikat dengan tali rafia. Dia masih memandangi gerimis, tanpa sadar bahwa gue jalan di belakangnya. "Katu!" kata gue memanggilnya. Katu membalikkan badannya. Gue bertanya, "Udah siap untuk pulang?" Katu mengangguk pelan. Kenangan itu timbul kembali. Pertemuan pertama kami sepulang main layangan dulu. Pada sebuah gerimis kami bertemu, dan 20 tahun kemudian kami berpisah di bawah mendung yang sama.